Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kredit dan suku bunga bank. Apa itu kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, dan suku bunga bank. Nah, kita langsung saja ke pengertian kredit. Apa sih itu kredit? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di sini juga ada unsur-unsur kredit yang meliputi satu, kepercayaan. Kepercayaan di sini yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Yang kedua itu ada kesepakatan. Kesepakatan sendiri di sini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Dan yang ketiga ada jangka waktu. Jangka waktu sendiri di sini mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati jangka pendek, misalnya di bawah 1 tahun, jangka menengah di 1 tahun sampai 3 tahun, atau jangka panjang di atas 3 tahun. Yang keempat itu ada risiko. Risiko sendiri di sini maksudnya semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima itu ada balas jasa. Keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam jenis bank konvensional, balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit diantaranya ada 1, kredit rekening koran bebas. Yang kedua, kredit rekening koran terbatas. Yang ketiga, revolving credit. Yang keempat, kredit kelayakan. Yang kelima, kredit investasi. Yang keenam, kredit antisipasi kepada emiten. Yang ketujuh, kredit ekspor. Dan yang terakhir, kredit sindikasi. Nah, saya akan membahas satu persatu, yaitu dari jenis kredit rekening koran bebas. Kredit rekening koran bebas yaitu kredit yang diberikan dari bank di mana peminjam dapat setiap saat menariknya sesuai dengan kehendak peminjam, asal tidak melampaui fasilitas kredit. Yang kedua ada kredit rekening koran terbatas, yaitu pinjaman yang diberikan dikenai batasan tertentu dalam melakukan penarikan uang melalui rekening. Dan yang ketiga, revolving credit. Revolving credit artinya berputar. Jika kredit pada suatu saat berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada saat berikutnya ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang, sehingga jumlah kredit seluruhnya menjadi sama besarnya dengan jumlah sesuai dengan perjanjian seharusnya. Yang keempat, kredit kelayakan, di mana kredit dengan pemberian kredit atas dasar kelayakan dengan keringanan penjaminan dan bagian pembiayaan nasabah. Menurut surat keputusan ini ialah pemberian kredit yang lebih ditekankan pada pertimbangannya kelayakan usaha dan tidak dititik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan. Aspek yang perlu dipersiapkan dalam kredit kelayakan yaitu aspek manajemen, pemasaran, teknis, kesempatan kerja, keuangan, yuridis, dan kemanfaatan. Nah, yang kelima ada kredit investasi. Kredit investasi sendiri merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membiayai capital goals seperti pendirian pabrik, perluasan, perbaikan perusahaan, dan pembelian mesin. Yang keenam ada kredit antisipasi kepada emiten. Yang dimaksud dengan kredit antisipasi adalah
uang muka yang diberikan oleh bank komersial kepada emiten. Pelunasan uang muka tersebut diperoleh dari hasil penjualan saham atau obligasi. Yang ketujuh ada kredit ekspor, yaitu jenis pembiayaan oleh bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka memproduksi barang-barang yang akan diekspor. Dan yang terakhir ada kredit sindikasi. Kredit sindikasi sendiri yaitu sebuah teknik pembiayaan yang kini diminati oleh kalangan perbankan dalam usaha menjaga pelampauan batas maksimum pemberian kredit serta dalam rangka sharing risk. Nah, di sini juga saya akan membahas soal kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Kredit macet terdiri karena dua unsur, yaitu dari pihak bank dan dari pihak nasabah. Nah, di sini dari pihak bank biasanya terjadi karena kurang ketelitian pihak analisis atau terjadi karena adanya kolusi antara pihak analisis dan debitur. Dari pihak nasabah sendiri yaitu karena adanya unsur kesengajaan atau adanya unsur ketidaksengajaan. Penyelamatan kredit macet biasanya dilakukan dengan satu rescheduling atau memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara reconditioning, mengubah berbagai macam persyaratan. Dan yang ketiga itu restructuring, menambah modal nasabah dan pertimbangan nasabah. Memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Yang keempat itu bisa dilakukan dengan cara kombinasi, gabungan dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Yang kelima itu penyitaan jaminan. Nah, sampai sini penjelasan soal kredit, dan saya akan membahas soal suku bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Bunga bank yang diberikan kepada nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan sendiri yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Dan yang kedua itu bunga pinjaman. Bunga pinjaman sendiri diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi suku bunga bank? Di sini ada 10 faktor, diantaranya satu, kebutuhan dana. Yang kedua ada persaingan. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Yang keempat ada target laba yang diinginkan. Yang kelima ada jangka waktu. Yang keenam ada kualitas pinjaman. Yang ketujuh reputasi perusahaan. Yang kedelapan ada produk yang kompetitif. Yang kesembilan hubungan baik. Dan yang terakhir ke-10 jaminan pihak ketiga. Dalam suku bunga bank juga meliputi komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Di antaranya ada total biaya dana, ada biaya operasi, ada cadangan risiko kredit macet, ada laba yang diinginkan, dan juga ada pajak. Nah, di sini total biaya dana maksudnya total biaya dana itu maksudnya total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Yang kedua ada biaya operasi, merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam melaksanakan operasinya. Terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga ada cadangan risiko kredit macet, merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan disebabkan oleh setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Yang keempat, laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan
transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Yang kelima, pajak. Pajak sendiri di sini merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Nah, dari penjelasan tersebut, saya juga akan membahas soal jenis pembebanan suku bunga kredit. Suku bunga kredit sendiri di sini ada tiga, yaitu sliding rate, flat rate, dan floating rate. Sliding rate sendiri yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjamannya sama. Flat rate, pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Dan yang terakhir, floating rate. Jadi sini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Cukup sekian pembahasan dari kredit dan suku bunga bank.